baik itu dia kafir ataupun yang beriman, tetap diberikan ya fasilitas oleh Allah umum. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk kaum muslimin saja. Ar-Rahim tuh buat orang-orang yang tunduk kepadanya saja. Itu kalimat Ar-Rahim. Aidzir rahmati, yang mempunyai rahmat. Apa itu rahmat? Wahya iradatul khairi li ahlihi, yaitu datangnya kebaikan bagi ahlinya. Itu rahmat namanya. Allah berikan kebaikan kepada seseorang, itu namanya rahmat. Kalau Allah beri keburukan kepada seseorang, itu namanya azab. Sekali lagi, rahmat itu adalah setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya rahmat. Itu definisi daripada apa? Rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Di sini ada dua qiraat. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, ada alifnya. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, enggak pakai alif. Yang artinya yang menguasai pada hari kiamat. Yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin, yaumil jazai, yaitu hari pembalasan. Wa huwa yaumul kiamati, dan yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan dengan menyebutnya. Disebut Maliki Yaumiddin. Li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallahu ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada raja yang nampak padanya bagi seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalilin, dengan dalil limanil mulkul yauma, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Lillahi, kepunyaan Allah. Nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada hambanya. Begitu tidak ada raja kecuali hanya Allah. Limanil mulkul yauma. Siapa yang berhak menjadi raja pada hari ini? Allah juga yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan Allah lah yang maha gagah. Waman qara'a maliki pamaknahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Dan ada orang yang membaca Maliki pakai alif, Maliki Yaumiddin, yang artinya pamaknahu, maka artinya Malikul Amri, raja semua perkara, kullihi, secara keseluruhannya pada hari kiamat. Ai huwa mausufun bidzalika daiman. Artinya yaitu disifatkan dengan yang demikian itu selamanya. Kaghafiriz zambi, seperti lapas ghafiriz zambi. Fasoha wuku'uhu sifatun lima'rifah, maka sahlah kejadiannya menjadi sifat bagi ma'rifah. Jadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Sebetulnya ada 12 qiraat, jadi yang dibolehkan cuma 2. Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dan cara membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat harus satu ayat. Yaitu sholatnya sholat wajib. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Satu ayat.
Tapi kalau sholat tarawih kadangkala banyak imam itu mewasolnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi diwasol, diterusin. Sebab kalau nggak diwasol, nggak diterusin, orang yang ada di belakang kadangkala yaitu komplain. Lama bener nih imam. Makanya oleh imam tersebut diwasol itu cara bacanya. Nggak apa-apa, yang penting kena hurufnya, tajwidnya kena. Tuh. Diwasol juga jangan terlalu ngebut. Jangan Al-Fatihah satu napas. Jadi terlalu ngebut itu namanya. 2 napas bolehlah, andai kata napasnya panjang. Jadi cara bacanya itu di dalam sholat fardu Al-Fatihah, bila kita jadi imam itu bacanya satu ayat. Kalau sholat raweh ya boleh sayat-sayat, ya boleh diwasol, kebanyakan diwasol. Yang penting kena tuh hurufnya, apa tajwidnya. Ya, kalau demikian insya Allah secara hukum sah-sah saja. Tapi jangan terlalu ngebut. Nanti kalau terlalu ngebut keselewat nyebutnya. Mudah-mudahan dengan sebab kita baca surah Al-Fatihah di waktu jadi imam sayat-sayat, di waktu kita jadi imam taraweh, ya silakan aja. Kalau memang diwasol silakan. Ya mudah-mudahan semuanya itu Allah terima. Amin. Ya baik. Kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Cara bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dilagu-laguin sama lagu seperti lagu Kebegawan Solo juga jangan. Jadi kita bacanya ya murotal saja. Juga jangan dilagu-laguin lagu Lagam Sunda juga jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Sunda baca semacam itu jangan, biasa aja kita baca murotal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bacanya murotal. Baik. Aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Artinya kami khususkan kepada engkau ya Allah dengan sebab menyembahnya daripada mengesahkan dan lainnya. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Oleh karena itu kalimat iyyaka itu maf'ul bi muqaddam. Harusnya maf'ul bi di belakang sesudah fi'il. Kemudian ditaruh di depan. Jadi iyyaka na'budu. Jadi artinya khusus hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi fungsinya semacam itu. Maf'ul bi muqaddam. Itu domir ya munfasil nasab menjadi maf'ul bi muqaddam. Yang maksudnya, yang artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Tidak kepada yang lain. Kemudian yang berikutnya, wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha, dan kami meminta pertolongan atas ibadah kepadanya, kepada Allah dan lainnya. Jadi minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Karena itu kalimat wa iyyaka nasta'in, iyyakanya di depan.
Mal'ul bimuqaddam yang artinya hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu fungsinya. Mudah-mudahan kita minta tolong hanya kepada Allah di waktu kita menyembah kepadanya. Sebab sangat memerlukan pertolongan dari Allah ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan mungkin kita tidak ada kekuatan. Mudah-mudahan dengan sebab pertolongan dari Allah kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami akan jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami akan jalan yang lurus. Ay arsyidna ilaihi. Tunjukkanlah kami kepadanya, kepada jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu jalan yang lurus artinya. Sebab ada beberapa kelompok mengatakan siratal mustaqim itu adalah jembatan siratal mustaqim katanya. Seperti rambut dibelah 7. Itu tidak ada penafsiran semacam itu. Jadi siratal mustaqim yang artinya adalah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus namanya. Yaitu jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Bil hidayati. Dengan sebab dikasih hidayat dari Allah. Itu jalan yang lurus namanya. Dikasih hidayah dari Allah. Wa yubaddalu min alladzina bisilatihi. Dan dibadalkan dari alladzina dengan silatnya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, para nabi dan rasul. Yaitu jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Adapun jembatan nanti di sana namanya sirat. Sirat saja. Definisinya as-sirat huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam yamurru alaihil awwalun wal akhirun. Sirat nama sebuah jembatan yang membentang di neraka jahannam. Yamurru alaihil awwalun wal akhirun, yang lewat di atasnya orang yang pertama dan orang yang terakhir. Mau masuk surga semuanya lewat situ semua. Namun sebelum lewat situ ada umat Nabi Muhammad 70.000 masuk surga tanpa dihisap, tanpa proses, langsung masuk. 70.000. Nabi minta tambahin 70.000 kali 70.000. Sama dengan 49 berapa? Itu nanti umat Nabi Muhammad yang masuk surga langsung. Nggak pakai proses ini itu langsung masuk ke dalam surganya Allah. Apa di dunianya orang itu? Keunggulannya, ibadahnya apa? Keunggulannya ketika dia sholat, datang ke masjid atau ke musola. Selalu dia dulu datang ke masjid atau ke musola, baru waktu datang. Azan. Jadi dia nungguin waktu. Mungkin kalau di Indonesia jarang orang yang nungguin waktu. Artinya dia dulu baru datang ke masjid, baru waktu. Jarang yang semacam itu. Kalau di Madinah, iya di Madinah sebab arba'in tuh. Orang nungguin waktu. Jadi sholat subuh jam 5, jam 3 udah datang. Kalau di Madinah. Kemudian kita sholat apa? Sholat zuhur atau sholat Jumat. Waktunya jam 1. Jam 11 udah datang. Namanya nungguin waktu. Kalau di sana. Kalau di Indonesia mungkin jarang itu.
Dia setiap datang ke masjid, dia dulu baru waktu. Jarang itu. Ya mudah-mudahan kita bisa rubah ke depan. Mudah-mudahan kita selalu datang ke masjid. Ya, mudah-mudahan tuh kita dulu datang ke masjid baru waktu datang. Kita rubah semacam itu bila kita menginginkan masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk sana. Yang lainnya semua mengikuti proses jembat dulu di atas sirat. Itu kalau ditempuh dengan kecepatan jalan kaki 2000 tahun, itu telah diprediksikan oleh banyak ulama, 2000 tahun baru sampai. Namun sebagai umat Nabi Muhammad ada yang menjembatnya seperti orang yang lari, ada yang seperti orang yang naik pesawat, dan ada yang seperti kilat. Kebanyakan seperti kilat dengan waktu yang singkat sampai di sebelah sana. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga nggak pakai diproses, langsung ujung-ujung adanya di dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain yang kaum murka atas mereka, wahumul yahudu, dan mereka orang Yahudi. Waladdallin, dan tidak pula orang-orang yang sesat. Tidak pula orang-orang yang sesat. Siapa? Wahumun nasoro, dan mereka adalah orang Nasrani. Makanya cara bacanya di situ ada dua model juga. Ada yang membaca dari awal, dia baca surah Al-Fatihah jadi imam, seayat dia baca. Seayat berhenti. Giliran sampai di sini ada dua pendapat cara berhentinya. Ada pendapat yang pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti nih. Alaihim. Pertama dia berhenti. Nah kemudian dia lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ahli tafsir di situ harus berhenti. Alaihim yang pertama. Alaihim yang kedua tidak boleh berhenti. Alaihim yang kedua tidak boleh berhenti. Contohnya yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada dua. Ada yang lanjut bacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh berhenti. Itu menurut ahli qiraat tidak boleh berhenti di situ. Jadi cara bacanya di sini boleh dua model, mau berhenti mau tidak silakan. Apakah berhenti atau tidak berhenti? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak berhenti. Boleh. Atau berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu cara bacanya. Mudah-mudahan kita ngerti cara bacanya, juga ngerti kandungan daripada surah Al-Fatihah ini. Amin amin ya rabbal. Baik. Sampai di sini saja. Insya Allah ada hikmahnya dan ada manfaatnya sesudah dibaca surah Al-Fatihah ini.
Sebab surah Al-Fatihah ini itu dibaca setiap saat dalam rangka sholat, baik sholat sunnah maupun sholat waktu, sholat wajib. Ada yang bacanya di wasol, ada yang bacanya satu ayat. Semua dari negeri mana saja ketika sholat membaca surah ini. Makanya surah ini dikatakan Ummul Quran, selalu banyak dibaca orang dalam sholat. Orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, kalau dia sholatnya bersama imam, makmumnya dia makmum muwafiq dia bersama imam. Kemudian setelah waladdallin amin, dia nggak baca Fatihah. Dengerin, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, dianggapnya tidak sah sholatnya. Hadis Nabi menjelaskan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di mana cara bacanya? Yaitu setelah waladdallin amin, baru makmum baca surah Al-Fatihah. Makanya disunahkan sebagai imam jangan dilanjutkan setelah waladdallin amin. Dia berlama sedikit baru dia lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyerobot aja begitu waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, nyerobot aja dia. Padahal di situ dianjurkan ya jangan nyerobot dulu cara bacanya, kasih waktu sebentar. Kasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Nah, baru kita nih imam melanjutkan baca surah. Bagi mazhab lain, ketika sholat berjamaah makmumnya muwafiq, dia nggak baca Fatihah, dia dengerin suara imam, maka hukumnya sah. Dalilnya dari mana? Yaitu idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayatnya tuh. Dalilnya dari situ mereka ngambilnya. Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan. Ansitu. Dengarkan. Semoga kamu diberi pahala. Nah, dari dalil itu, makmum yang di luar mazhab Imam Syafi'i, mereka tidak baca surah Al-Fatihah, dianggapnya sah. Itu menurut pendapat mereka. Jadi imamnya saja yang baca. Tapi kalau sholatnya sholat isya, ya itu rakaat ketiga keempat baca Al-Fatihah dari awal. Cuman jangan bersuara, antara imam dan makmum baca Al-Fatihah itu jangan bersuara. Hanya Al-Fatihah saja, surahnya di rakaat ke-1 kedua. Jadi rakaat ketiga keempat hanya Al-Fatihah saja. Waladolin langsung ruku. Kalau kita sholat zuhur, semuanya imam dan makmum itu share semua. Maka dari awal masing-masing baca surah Al-Fatihah. Jangan kedengeran, saling kedengeran, jadi wiswas. Rakaat ke-1 dan kedua itu harus dibaca surahnya. Jangan hanya sholat yang zahar saja yang dinampakkan surahnya. Sholat kita sholat siraja ya rakaat ke-1 kedua itu baca surah begitu waladolin amin baca surahnya ya jangan katanya nggak baca surahnya yang pendek-pendek aja kuliah terus rakaat keduanya kulhu secara sir itu cara sholat yang benar yang semacam itu. Mudah-mudahan berkah kita mengkaji surah Al-Fatihah kita semakin mengerti, semakin memahami dalam pelaksanaan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini nanti ada pertanyaan. Sesudah ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.